Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu pada hari ini di channel kita untuk membahas berbagai macam hal yang terjadi di negeri kita. Pada hari ini kita coba membacakan salah satu artikel yang dimuat oleh salah satu media di Republik ini. Coba kita intip beritanya ya. Berita ini terkait dengan saudara Ade Armando. Ternyata apa yang terjadi dengan Ade Armando ini belum habis sampai sekarang ya. Jadi menjadi trending topik di berbagai macam media ini Ade Armando. Coba kita bacakan beritanya ya. bantenraya.com, ini beritanya ya. Judulnya, jejak akademik Ade Armando dibongkar ilmuwan IPB, Scopus Index hanya satu, Sinta Index hancur. Itu judulnya yang dimuat oleh bantenraya.com pada Sabtu 16 April 2022. bantenraya.com, Desi Suyanto, seorang ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, membongkar jejak akademik Ade Armando dalam hal publikasi. Pernyataan Desi Suyanto disampaikan kepada Dahlan Iskan di thisway.id. Thisway.id ini ya salah satu channel milik Bapak Dahlan Iskan ya. Oke, kita lanjut. Sebagai jawaban atas artikel Dahlan Iskan mengenai Ade Armando sebelumnya, Dahlan Iskan kemudian mempublikasi pendapat Desi Suyanto tersebut di thisway.id. Kata Dahlan, Desi Suyanto adalah ilmuwan di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dia aktif di Pusat Ilmu Lingkungan, itu kata Dahlan Iskan ya. Selanjutnya Desi memberikan pendapat mengenai Ade Armando. Kata Desi, sebagai seorang akademisi, prestasi Ade Armando tak seharusnya melulu diukur hanya berdasarkan popularitas di mata mahasiswa dan pendapat dosen koleganya saja. Prestasi seorang akademisi seperti Ade Armando juga harus diukur berdasarkan capaian publikasi ilmiahnya, tulis Desi Suyanto. Salah satunya untuk skala nasional, capaian publikasi ilmiah para dosen diukur menggunakan Sinta Index, sebuah metrik capaian publikasi ilmiah yang dibuat oleh Kemendikbud, katanya. Lanjut ya. Mari kita lihat posisi Ade Armando berdasarkan Sinta Index. Di antara sesama dosen di dalam kampus UI, capaian publikasi Ade Armando berdasarkan Sinta Index hanya menduduki peringkat ke 1500 lebih. Di antara seluruh dosen di Indonesia, capaian publikasi Ade Armando berdasarkan Sinta Index lebih buruk lagi, katanya. Hanya menduduki peringkat ke 53.000 lebih, kata Desi. Itu baru menggunakan metrik capaian publikasi ilmiah yang skalanya nasional. Untuk skala internasional, umumnya digunakan metrik capaian publikasi ilmiah Scopus Index. Mari kita lihat capaian publikasi ilmiah dari Ade Armando berdasarkan metrik Scopus Index yang berskala internasional. Indeks Scopus dari Ade Armando hanya bernilai 1, kata dia. Desi Suyanto mengatakan usia Ade Armando sudah 60 tahun, menjadi dosen di UI sejak tahun 1990, lama juga ya. Berarti Ade Armando telah menjadi dosen UI selama umur rejim Orde Baru,
Tapi capaian publikasi ilmiah internasionalnya masih kalah dengan seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru lulus. Ade Armando hanya memiliki nilai H indeks Scopus 1, kata Desi. Desi mengatakan, jika Ade Armando memang merupakan sosok akademisi kredibel, kaliber internasional, dengan lamanya karirnya sebagai dosen sudah 32 tahun, capaian H-indeks Scopusnya seharusnya minimal telah mencapai nilai lebih dari 10. Oh, ternyata ada parameternya ya untuk pencapaian itu. Untuk para akademisi negara-negara maju, bahkan dengan usia yang masih di bawah Ade Armando sekalipun, H-indeks Scopusnya rata-rata bernilai lebih dari 20. Itu kata Desi. Kemana saja Ade Armando selama ini? Nah, katanya sibuk berpolitik. Jadi Ade Armando itu memilih jalan hidup sebagai akademisi atau sebagai politisi. Nah, tutur Desi Susianto. Lanjut. Desi Susianto menyatakan bahwa metrik capaian publikasi ilmiah seseorang akademisi penting karena hal itu bisa mengindikasikan keseriusan seorang akademisi dalam menghasilkan gagasan-gagasan ilmiah atau hasil-hasil riset ilmiah yang kredibel, berkualitas, dan inovatif. Jika seorang akademisi tak mampu menghasilkan gagasan-gagasan ilmiah atau hasil-hasil riset ilmiah yang kredibel, berkualitas, dan inovatif, yang bisa menembus publikasi ilmiah internasional, yang proses reviewnya sangat ketat, lalu apa yang mau disampaikan kepada para mahasiswa? Hasil riset orang lain, gagasan ilmiah orang lain? Tanya Desi Susianto ya. Desi Susianto menyarankan Ade Armando untuk memilih salah satu, apakah mau menjadi seorang akademisi ataukah menjadi seorang politisi. Nah, ini saran nih dari Desi Susianto kepada Ade Armando. Karena jika para aktor sains sudah terjun ikut memasuki arena perseteruan politik, siapa yang akan menjadi mediator untuk membawa peradaban bangsa ini menuju zona rasional sebagai syarat mutlak untuk mencapai kemajuan, kata Desi. Ade Armando adalah dosen Universitas Indonesia yang dikeroyok massa di depan kantor DPR RI saat menonton demo menolak Jokowi 3 periode. Ade Armando dikenal sebagai sosok kontroversial dengan pernyataannya. Ia juga pernah menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama tahun 2017. Nah, ini artikel ini ditulis oleh Muhammad Hilman Fikri ya. Muhammad Hilman Fikri, bantenrai.com, tanggal 16 April 2022. Nah, tulisan ini dimuat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Desi Susianto ya kepada Miss Wei. Nah, kita sudah bacakan artikelnya ya yang dimuat oleh bantenraya.com. Ini salah satu ilmuwannya IPB yang rupanya menilai juga tindak tanduk si Ade Armando ya. Bahkan dia memberikan ini pilihan kepada Ade Armando tadi, apakah menjadi akademisi atau politisi ya kan. Nilai-nilai yang disampaikan tadi ya mungkin juga karena Ade Armando selama ini kan sibuk bermain di zona politik yang akhirnya mungkin juga membuat dia
sebagai seorang akademisi menjadi ya kurang kurang inilah kurang memenuhi standar lah, berdasarkan penilaian Desi Suyanto ya. Nah, kita sudah bacakan beritanya tentang Ade Armando, pandangan-pandangan dari seorang Desi Suyanto ini ya tentang Ade Armando. Kebetulan beliau adalah seorang peneliti dari PB. Selanjutnya ya silahkan publik yang menilai ya tentang Ade Armando yang selama ini kita kenal memang sangat kontroversi, berbagai macam tindakan, pernyataan-pernyataan yang ya memang secara nalar kita orang awam hampir nggak masuk ya, karena seorang akademisi, seorang dosen universitas terkemuka di Indonesia, pernyataannya justru terkadang kontraproduktif, bahkan terkadang ada indikasi memprovokasi ya. Kita tidak ya bukan rahasia umum lah ya, Ade Armando terkadang menghujat terang-terangan, memaki terang-terangan, bahkan kadang-kadang bukan hanya ke lembaga-lembaga, dia langsung menghantam ke pribadi orang-orang yang tidak disukainya. Nah ini mungkin ya menurut pandangan kita ya memang kurang layak sebagai seorang akademisi. Mungkin ini sahabat yang bisa kita sampaikan. Silahkan sahabat menilai tentang sosok Ade Armando ini. Baik buruknya kita serahkan ke publik. Demikian kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.